Baik, perkenalkan nama saya Selvi, NPM 2340602032. Saya berkuliah di Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Pendidikan Bahasa dan Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa. Baik, kita masuk di dalam penjelasan materi, yaitu menilai cerita rekaan. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu cerita rekaan? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, fiksi adalah cerita rekaan. Ini berarti cerita fiksi adalah cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataannya. Menurut ensiklopedia, fiksi adalah jenis karya sastra yang dibuat dari imajinasi, tidak disajikan sebagai fakta, meskipun mungkin didasarkan pada kisah atau situasi nyata. Baik, kita masuk dalam penilaian relativisme. Relativisme berasal dari kata Latin relativius, yang berarti nisbi atau relatif. Berdasarkan KBBI 2016, kata relativisme bermakna pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara pengetahuan serba terbatas. Relativisme adalah pemahaman penilaian yang didasarkan pada tepat waktu terbitnya karya sastra. Penilaian karya sastra tidak sama di semua tempat dan waktu. Contoh, penilaian relativisme dalam sastra Melayu, yakni hikayat si miskin, dipandang memiliki nilai literer yang tinggi. Tinggian nilai hikayat tersebut tentu saja untuk konteks masyarakat Melayu, dan pada saat hikayat tersebut diciptakan, berdasarkan penilaian zaman sekarang, dapat dikatakan hikayat si miskin tidak bernilai literer tinggi. Bahkan, mungkin menurut pandangan masyarakat Melayu sekarang atau masyarakat Eropa saat ini, hikayat miskin dianggap tidak bernilai literer sama sekali. Meskipun demikian, kaum relativis tetap berkeyakinan bahwa hakikat si miskin haruslah diterima sebagai karya sastra yang bernilai dan akan tetap bernilai sampai kapanpun, waktu dan zamannya, dan di mana pada tempat dan lokus. Jadi penilaian relativisme yang diberlakukan pada suatu tempat dan zaman tertentu dianggap berlaku pula secara umum di segala tempat zaman lain yang berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk dalam penilaian absolutisme. Paham penilaian absolut menilai karya sastra berdasarkan paham-paham atau aliran-aliran non-literer seperti politik, moral, filosofis, pedagogis, atau berdasarkan ukuran yang sifatnya dogmatis. Dengan kata lain, pemahaman ini menilai karya sastra tidak didasarkan pada hakikat sastra. Daniel Willett menunjukkan contoh golongan humanis baru, Marxis dan Neo-komunis, yang memberikan penilaian terhadap karya sastra dengan menggunakan ukuran di luar sastra. Juga kaum kritikus judisial mengakui adanya hukum-hukum tertentu, standar ukuran beku tentu untuk memberikan penilaian terhadap karya sastra tertentu. Sebagai contoh, pada zaman Renaissance, para kritikus judisial menggunakan standar penilaian karya Yunani klasik serta sastra Latin terhadap kajian sastra tertentu, sehingga sifat penilaiannya menjadi dogmatis dan konvensional. Menurut Drapodopo 1988, cara-cara begini sedikit banyak menunjukkan penilaian yang sifatnya mutlak atau absolut. Hal tersebut sejalan dengan adanya Swingnyo 2013. Paham penilaian ini menilai karya sastra berdasarkan paham-paham atau aliran non-literer.
Di samping itu juga, para kritikus modern memakai hukum-hukum drama klasik sebagai standar penilaian drama-drama modern. Rene Wellbeck menunjukkan contoh golongan-golongan yang menilai karya sastra tidak berdasarkan hakikat sastra ini, melainkan menurut paham politik atau cita-cita, antara lain kaum humanis baru, serta yang baik. Menurut paham ini adalah karya sastra yang memiliki tendensi politis, memiliki nilai moral, dan sebagainya. Baik, yang terakhir kita masuk di dalam penilaian perspektivisme. Penilaian perspektivisme adalah paham penilaian karya sastra dari berbagai sudut pandang, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa berikutnya. Setiap karya sastra mengandung nilai keabadian dan kehistorisannya. Yang pertama yaitu nilai keabadian, terletak pada pemeliharaan ciri khas yang dimiliki pada zamannya. Yang kedua, nilai historis, merupakan proses perjalanan karya sastra yang telah melewati atau melampaui zaman tertentu yang dapat dirunut jejaknya. Misalnya pada masa kesusastraan romantik atau realisme dan postmodernisme. Penilaian perspektif mengakui adanya suatu karya sastra yang dapat dibandingkan sepanjang masa, berkembang, berubah, dan penuh kemungkinan yang lain. Ringkasnya, perubahan-perubahan penilaian terhadap suatu karya tertentu dapat disebabkan oleh zaman yang berbeda, keyakinan, pribadi sosial, religius, politik, serta ideologi kesenian. Maka, berdasarkan pernyataan tersebut, paham penilaian inilah yang cocok untuk dipilih dalam penilaian karya sastra, karena penilaiannya berdasarkan pada hakikat fungsi sastra dengan menggunakan metode literer. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Kiranya video ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita di dalam kehidupan kita. Dan itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai materi penilaian cerita rekaan. Jika ada kesalahan kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Saya Selfie ingin mengundur diri. Shalom.